Welcome to my channel, DNA.12 Education. Ya, kita kembali membahas tentang gerak parabola pada seri Fisika SMA ya, gerak parabola bagian keempat. Oke, students, kita akan bahas langsung nomor 1. Kita lihat soal pertama. A small ball is thrown horizontally with a speed of 0.4 meter per second. It falls through a vertical height of 1.96 meter before bouncing off a horizontal plate, as illustrated in below figure. Ya, kita lihat di sini. Jadi ada sebuah bola dilemparkan secara horizontal dengan kecepatan sumbu X 4 meter per second. Jatuh secara vertikal dengan menempuh ketinggian 1,96 meter. Ya. Habis itu dia menumbuk sebuah plate, kemudian dia mantul kembali, menempuh tinggi pantulan 0,98 meter. Ya, kita bisa lihat gambar. Nah, yang ditanyakan, for the ball as it hits the horizontal plate, state the magnitude of the horizontal component of its velocity. Nah, ini tentang gerak parabola, penting kalian ketahui, komponen horizontalnya tidak berubah di setiap titik. Ingat ya, komponen horizontal pada gerak parabola yaitu selalu GLB. Ya, ingat, VTX sama dengan VOX di setiap titik. Itulah ciri khas dari gerak parabola. Ya. Komponen X-nya selalu tetap, tidak pernah berubah di setiap titik, ya. Sampai di sini pun sama, ya. Jadi di setiap titik ini kecepatan sumbu X-nya selalu 4 meter per detik. Nah, itu dia. Jadi pertanyaan A ini, ya, yang bagian pertama, berapakah besar kecepatan pada sumbu horizontal atau X? Jadi komponen horizontalnya adalah 4 meter per second. Ingat, gerak parabola pada sumbu X adalah GLB. Jadi kecepatan pada sumbu X selalu tetap dimanapun, ya. Sedangkan pada GLBB yang berubah, ya, itu ya, jelas ya. Jadi pertanyaan A yang pertama sudah terjawab, 4 meter per detik. Yang bagian 2, so that the vertical component of the velocity is 6.2 meter per second. Nah, berarti yang ditanya berapakah kecepatan pada sumbu Y-nya. Nah, ini dia sumbu Y-nya. Nah, gerakan pada sumbu Y mengikuti yang namanya gerakan GLBB. Ya. VTY kuadrat sama dengan VOY kuadrat ditambah 2GH. Ya. Perhatikan, masuk VTY kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 9,8 kali 1,96. Ya. Jadi VTY-nya 6,2 meter per detik. Nah, bagaimana sih menggambarkan VTY-nya? Menggambarkan VTY-nya itu seperti ini. Ketika dia menyentuh plate ini, VTY-nya ke bawah. Ini adalah VTY. Ya. Sedangkan VTX-nya selalu tetap, ya. Tuh, jelas ya? Gitu. Yang ini VTY, ya. Sedangkan ini adalah yang ini VTX, ya. Yang ini VTX yang warna biru. Sedangkan yang merah adalah VTY. Kelihatan sini? Oke. Nah, akibatnya kita akan mendapatkan resultan kecepatan pada titik dasar ini, pada ketika dia menyentuh atau memukul plate ini. Nah, kita bisa gambarkan resultan VTY dan VTX-nya itu adalah ini. Jelas ya sampai sini ya.
Oke. Dengan sudut theta ada pada sini. Ngerti cara menggambarnya? Ngerti ya? Ingat resultan nggak ya? Ya, itu dia. Ya, inilah V resultan. Ya, akar dari VTX kuadrat ditambah VTY kuadrat. Itulah kecepatan waktu dia menumbuk plate-nya. Ya, magnitude. Ya, hasil dari VTX kuadrat ditambah VTY kuadrat. Ya, jelas sampai sini ya. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi vertikal komponen kecepatan pada sumbu Y-nya atau komponen vertikalnya adalah 6,2 mpers. Jelas ya sampai sini ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan B. The components of the velocity in A are both vectors. Determine the velocity of the ball and angle to the vertical as it hits the horizontal plate. Nah, dia tanya berapakah kecepatan total ketika dia menumbuk plate-nya, ya. Ketika dia menumbuk plate-nya berapa sih kecepatan totalnya dia, ya. Waktu dia memukul plate itu nih, sini, berapakah kecepatannya? Tadi sudah saya jelaskan ya, kecepatannya itu adalah kuadrat dari VTX kuadrat dan VTY kuadrat lalu diakarkan. Nah, kita bisa lihat sebagai berikut. Kecepatan kedua vektor atau disebut dengan V total atau V resultan akar dari VTX kuadrat ditambah VTY kuadrat. Ya, sama dengan akar dari 4,0 kuadrat yang ini sama VTY kuadrat yang ini 6,2 kuadrat. Jadi diperoleh 7,4 meter per detik. Jelas ya? Nah, bagaimana dengan arahnya? Nah, seperti biasa kalau untuk arah kita menggunakan tangan theta, ya. Tangan theta sama dengan komponen VTY dibagi komponen VTX. Sama dengan 6,2 dibagi 4,0, sehingga theta yang kita peroleh adalah 57 derajat. Di mana 57 derajatnya? Kita lihat. Ini dia diagram vektor ketika dia menumbuk plate-nya. VTX-nya 4,0 meter per detik, VTY-nya adalah 6,2 meter per detik ya. Tadi sudah kita bahas. Terjadilah VT total atau magnitude velocity, yaitu berupa resultan vektor. Ya. Yang diapi dengan sudut theta. Ya, itu dia. Nah, kita lihat deh digambar di plate-nya. Perhatikan di sini saya akan gambarkan. Di sininya. Ya, perhatikan ini diagram di sini. Oke. Kita lihat proses bagaimana pembentukan VTX dan VTY dan arahnya. Ya, kita lihat. Ya, itu dia VTX-nya 4,0. Ini dia VTY-nya 6,2 meter per detik. Dan inilah resultannya. Ya, atau yang disebut dengan VT tadi yang 7,4 meter per second, ya. Ya, inilah yang disebut dengan VT-nya yang tadi, VT. Ya. Yaitu 7,4 meter per second. Itu dia. Ya, jelas sampai sini ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, itu dia tetanya. Ya, perhatikan, kita compare dulu, kita bandingkan yang ini ya, biar jelas. Kita compare sama yang ini. Ya, ini dia, kita compare di sini, ya, terhadap yang digambar. Perhatikan. Oke, itu dia tetanya. Nah, theta yang kita dapat 57 derajat, betul ya? Theta yang kita dapat sama dengan 57 derajat, ya, 57 derajat, ya, ya, sama dengan yang di sini 57 derajat. Perhatikan di sini 57 derajat, ya, sehingga kita lanjutkan, ya. Nah, ini dia kecepatan ketika dia bouncing off,
artinya memantul, ya, mental ke atas. Berarti kita harus mencari sudut pantulan ketika bola itu menumbuk plate-nya. Berapakah sudutnya? Kita anggap dia beta. Beta sama dengan 33 derajat. Tahu dari mana sudut pantulan itu 33 derajat? Ingat, cara mencari beta adalah 90 derajat dikurang ini 57 derajat. Dikurang 57 derajat. Sehingga hasilnya adalah 33 derajat. Makanya diperoleh di sini 33 derajat. Kenapa nih 90 derajat? Karena vektor ini membentuk 90 derajat. Jadi beta ditambah theta sama dengan 90 derajat. Nah, itulah hasilnya bahwa sudut pantulannya, sudut mentalnya ke atas, bouncing off-nya, yang kita pakai adalah 33 derajat. Ya, masih sampai sini ya. Masih? Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Oke. Jadi pertanyaannya, determine the velocity of the ball and angle to the vertical as it hits the horizontal plate. Kecepatannya adalah 7,4 meter per second dengan membentuk sudut beta 33 derajat ke arah atas atau 57 derajat ke arah bawah. Ya, karena dia bola ini bouncing off, yang kita pakai adalah beta 33 derajat. Kita lanjut ya. Bagaimana dengan pertanyaan selanjutnya ya? After bouncing on the plate, perhatikan pertanyaan C. After bouncing on the plate, the ball rises to a vertical height of 0.98 meter. Calculate the vertical component of the velocity of the ball as it leaves the plate. Jadi yang ditanya, berapakah kecepatan dia mantul untuk mencapai 0,98 meter? Itu dia pertanyaannya. Ya. Ulangi. Ya, perhatikan di sini. Yang ditanya sekarang, berapakah kecepatannya dia ketika dia mantul? Ya, untuk mencapai 0,98 meter. Nah, sekarang yang ditanya, berapakah penolnya ketika dia mantul dari plate ini? Oke, itu pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan yang sangat mudah, kita lihat. Nah, karena dia bilang dia mantul dari plate menuju ketinggian 0,98 meter di sini, 0,98 meter di sini. Oke. Ya. Maka bisa dipastikan bahwa 0,98 meter adalah ketinggian maksimum pantulan. Ya. Sehingga komponen vertikal setelah pantulan bisa kita cari menggunakan rumus pada kondisi H maksimum, sehingga VTY ketika mencapai 0,98 adalah 0. Ya, ingat sekarang kita ada di sini ya, jangan lupa pembahasan kita sekarang ada di sini. Oke. Nah, ketika terjadi H maksimum, VTY sama dengan 0. Di mana itu VTY sama dengan 0? VTY itu di sini. Di sini dia. VTY sama dengan 0. H maksimum 0,98 meter ya. Nah, sekarang kita akan cari V0. Jadi dengan menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH, Y tentunya ya, VTY kuadrat sama dengan V0 Y kuadrat min 2GH. VT-nya adalah 0, kita masukkan 0 kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 kali 9,8 dikali 0,98 meter. Maaf salah nulis. 0,98 meter. Ya. 0,98 meter. Ya. Sehingga kita akan dapatkan V0-nya adalah 4,4 meter per detik. Jadi kecepatan dia ketika dia membal ke atas, mantul ke atas V0 untuk mencapai 0,98 meter adalah 4,4 meter per detik. Jelas ya? Oke. Kita lanjut ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Pertanyaan berikutnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, soal kedua. The ball is thrown with a horizontal speed of 8.2 meter per second. The side of the building is vertical. At point P on the path the ball is distance x from building and is moving at the angle of 60 degrees to the horizontal. Air resistance is negligible. Jadi ceritanya ada sebuah bola dilempar dengan kecepatan subuh x 8,2. Oke, dalam suatu bidang horizontal, bidang vertikal. Pada titik P, ya, menempuh jarak x secara sumbu x, ya, dari building tersebut, dari bangunan tersebut, dengan membentuk sudut 60 derajat. Air resistance is negligible. Jadi gesekan udara diabaikan. Jadi kondisinya ada di sini, ya, titik P. Nah, pertanyaannya adalah ketika di titik P, ya, pertanyaan di titik P, so that the vertical component of its velocity is 14.2 meter per second. Pertanyaan kedua adalah determine the vertical distance through which the ball has fallen. Dan pertanyaan ketiga, determine the horizontal distance x. Ini pertanyaan yang sangat mudah. Lihat, kita akan fokus ke titik P, perhatikan. Pertama kita akan gambarkan vektornya dulu, yaitu VTX-nya. Ingat, pada gerak parabola, VTX selalu tetap, tidak pernah berubah di setiap titik. Nah, VTX-nya 8,2 meter per second, sama seperti yang di atas, 8,2 juga, ya. Yang di atas kan 8,2. Oke, maka di sini juga 8,2. Tidak akan berubah. Oke. Nah, sampai sini. Kemudian, kita lanjutkan. Komponen kedua adalah VTY. Ya, VTY. Yang tidak diketahui. Tetapi pada titik P membentuk sudut 60 derajat. Ya, tetanya juga 60 derajat. Ingat ya, itu alternate atau saling bertolak belakang. Tetanya juga itu 60 derajat. Nah, untuk mencari VTY sebenarnya sangat mudah. Gunakan saja trigonometri dasar, yaitu dengan menggunakan tangen theta. Ya. Kalau begitu, tangen theta sama dengan VTY per VTX. Setuju ya? Jadi tangan 60 sama dengan VTY per VTX. Kita masukkan VTX-nya 8,2. Sehingga dengan menggunakan kali silang, VTY yang kita peroleh adalah 14,2 meter per detik. Nah, pertanyaan pertama terjawab. So that the vertical component of its velocity is 14.2. Sudah terjawab ya? 14,2 meter per detik. Yang kedua, tentukanlah jarak sumbu Y-nya selama bola dijatuhkan sampai menempuh titik P. Sekarang pertanyaan kedua adalah mencari H-nya. Mencari H. Dari sejak bola dijatuhkan sampai ke titik ini. Ya, ini sama aja dari sini ke sini, sama itu. Nah, itu yang dimaksud. Yang ditanya pertanyaan kedua itu, berapakah H yang ditempuh dari pertama kali sampai menuju titik P. Nah, gitu dia. Oke, kita jawab. Nah, kita hanya menggunakan VTY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat ditambah 2GH. Ya. Ini semua proses sumbu Y ya. Kita masukkan VTY-nya adalah 14,2 kuadrat, V0 kuadrat untuk sumbu Y itu 0. Ditambah 2 kali 9,8 kali H. Ya, diperoleh hanya 10,3 meter. Jadi H-nya 10,3 meter. Ingat ya, ini proses sumbu Y semua. Oke. Hanya 10,3 meter. Jelas ya? Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga, determine the horizontal distance x. Ditanya x-nya. Oke. Yang ditanya sekarang x-nya. Yang ditanya adalah sekarang x-nya. Perhatikan. Karena ditanya x-nya, kita cukup menggunakan GLB. Ya. Karena ditanya x berarti semua
Kalau pada sumbu X berarti gerakan sumbu X, berarti gerakan GLB. VTX sama dengan VOY ditambah GT. Kita cari dulu waktunya, waktu jatuh dari titik puncak ke titik P. Ya, kita cari dulu waktunya berapa. Ya, dengan menggunakan pendekatan gerakan sumbu Y, ya, VTY sama dengan VOY ditambah GT. Kita masukkan VTY-nya 14,2 dan VOY-nya adalah 0. Lalu G-nya 9,8 kali T, sehingga diperoleh T-nya adalah 1,45 detik. Nah, ingat T untuk sumbu X dan T untuk sumbu Y itu sama, ya. Sehingga dengan menggunakan rumus GLB, ya, X sama dengan VTX kali T. Ingat, VTX sama dengan VOX di setiap titik sama. Jadi dengan menggunakan rumus X sama dengan VTX kali T, diperolehlah X sama dengan 8,2 dikali 1,45 sama dengan 11,9 meter. Jelas sampai sini? Nah, itulah cara menjawab kasus soal ini. Jelas sampai sini ya? Belajar mudah fisika kapan saja dan di mana saja. Bersama DNA.12 Education.